Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 1 subtema 2 dengan materi dongeng. Nah anak-anak, adakah di antara kalian yang gemar membaca atau mendengarkan dongeng? Nah dongeng apa yang kalian sukai? Pasti bermacam-macam ya. Lalu kalian tahu tidak apa arti dongeng? Yuk kita simak bersama-sama penjelasan berikut ini. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Tokoh yang ada dalam dongeng bisa manusia, hewan, dan tumbuhan. Setiap dongeng memiliki pesan moral. Pesan moral tersebut tersirat dari dalam cerita yang disampaikan oleh penulis. Untuk mengetahui pesan moral tersebut, kita harus membaca dongeng dengan berulang-ulang. Pesan moral dari sebuah dongeng biasanya mempunyai ciri-ciri berikut ini. 1. Pesan moral selalu baik. 2. Bisa dilihat di akhir cerita. 3. Bisa dilihat dari sifat tokoh utama. Unsur-unsur dalam dongeng. 1. Tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang ada dalam dongeng. 2. Latar. Apa itu latar? Latar adalah tempat, waktu, atau suasana. 3. Watak tokoh. Watak tokoh adalah sifat tokoh dalam dongeng. 4. Alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam dongeng. 5. Pesan atau amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Adapun karakter tokoh dalam dongeng. Karakter tokoh dibagi menjadi 3, yaitu 1. Protagonis, yaitu tokoh yang berwatak baik. 2. Antagonis, yaitu tokoh yang berwatak jahat. 3. Tritagonis, yaitu tokoh yang sering menjadi penengah antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Nah, sekarang kita akan menyimak sebuah dongeng. Kita simak bersama-sama ya. Bunga mawar yang sombong. Di sebuah gurun pasir yang tak berpenghuni, hiduplah secara ajaib bunga mawar yang masih belum mekar. Meski masih kuncup, ia terlihat cantik dan memukau. Bunga bernama Rosi ini memiliki 2 sahabat yang tumbuh bersebelahan dengannya. Mereka adalah kaktus, kakak, dan tutu. Mereka bertiga sangatlah dekat. Kakak dan tutu sangat menyayangi Rosi. Tiap kali Rosi haus, secara bergantian kakak dan tutu memberinya air. Sebab para kaktus tersebut memiliki penyimpanan air yang sangat banyak. Seiring berjalannya waktu, mahkota Rosi mulai mekar. Ia tampak semakin cantik karena mahkotanya berwarna merah merekah. Kakak dan tutu pun sangat mengagumi keindahannya. Suatu hari, Rosi melihat pantulan dirinya di air dan merasa dirinya amat cantik. Kesombongannya pun muncul dan merasa bahwa kedua temannya memanfaatkan dirinya agar mereka terlihat sangat cantik. Ia pun mulai menghina dan bertengkar. Badan Rosi mulai membungkuk. Itu tandanya ia sudah semakin lemah. Meski sudah disia-siakan, kakak dan tutu merasa kasihan dengan Rosi. Mereka khawatir jika ia layu, tubuhnya hampir layu, dan daunnya sudah berwarna hijau kecoklatan. Ia jatuh tersungkur, tangkainya tak kuasa berdiri dengan tegak. Meski begitu, ia masih menolak tawaran air dari kakak dan tutu. Melihat sahabat mereka hampir layu, kakak langsung menyirami Rosi dengan air. Tak berselang lama, Rosi kembali segar. Air yang mengguyur tubuhnya membuat Rosi kembali sehat. Setelah itu, Rosi sadar bahwa ia tak bisa hidup tanpa kakak dan tutu. Nah, anak-anak hebat, kira-kira siapa ya
Tokoh-tokoh yang ada di dalam dongeng tadi? Ya, betul. Yang pertama, Rosi. Rosi adalah bunga mawar merah yang awalnya digambarkan sebagai sosok ceria dan baik hati. Namun sifatnya berubah menjadi sombong dan tak tahu diri. Nah, sekarang tokoh yang kedua siapa ya kira-kira yang ada di dalam dongeng tadi? Iya, betul. Kakak dan Tutu. Kakak dan Tutu adalah dua kaktus yang baik hati. Meski sempat dihina dan dikhianati oleh Rosi, mereka tetap bersikap baik kepadanya. Oke, anak-anak hebat. Kira-kira latar yang ada di dalam dongeng tersebut di mana ya? Apakah ada yang tahu? Iya, betul sekali. Latar atau tempat terjadinya dongeng tersebut itu adalah di gurun pasir. Nah, setelah anak-anak mengamati dan membaca dongeng tersebut, amanat apa yang bisa dipetik? Ayo, siapa yang bisa? Betul sekali, pintar. Jangan bersikap sombong dan merasa diri paling sempurna. Setiap orang pasti mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Selain itu, pesan moral yang bisa dipetik adalah sesama makhluk hidup harus saling membantu satu sama lain, seperti halnya kakak dan Tutu yang selalu memberi Rosi air. Oke anak-anak hebat, kesimpulan dalam cerita dongeng kali ini adalah dalam cerita dongeng pasti memberi pesan moral atau amanat yang bisa anak-anak praktekkan dalam kehidupan sehari-hari loh. Oke anak-anak hebat, demikian penjelasan materi kali ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.